Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar Microsoft Access. Dan hari ini kita akan kembali lanjutkan tema pembelajaran kita yaitu tentang aplikasi penjualan. Nah, bagi yang baru pertama kali menonton video ini, agar bisa melihat beberapa video sebelumnya, yaitu video membuat aplikasi penjualan, dan juga video yang kedua, aplikasi penjualan plus bukti cetak transaksi ya. Nah, kalau pada video sebelumnya, di mana aplikasi tersebut dilengkapi dengan bukti cetak transaksi sebagai berikut. Nah, pada video ini, kita akan melengkapi aplikasi penjualan ini dengan laporan penjualan. Jadi, kita akan menambahkan satu menu lagi di sini. Baiklah, kita akan memulai bagaimana cara membuat laporan penjualan. Kita kembali ke Microsoft Access. Kita akan menambahkan satu buah form baru. Silahkan pilih menu Create. Kemudian pilih saja Blank Form. Kemudian klik kanan, lalu pilih Design View. Nah, kemudian pada bagian form 1 ini, pilih menu Design, lalu pilih Property Sheet. Pastikan di selection tipenya ini kita sudah memilih form. Nah, kemudian beralih ke tab Other, kemudian untuk pop-up-nya silahkan pilih Yes, dan juga modalnya kita pilih Yes juga. Nah, kemudian kembali ke menu Format. Nah, di menu Format ini untuk navigasi buttonnya ini kita pilih No, dan juga record selectornya kita pilih No juga ya. Nah, seperti ini. Untuk border stylenya tetap kita gunakan yang dialog saja. Nah, kemudian untuk bagian auto center di sini kita aktifkan Yes, seperti ini ya. Kemudian bagian form ini kita kecilkan saja seperti ini. Nah, kemudian pada bagian form ini kita tambahkan textbook ya. Textbook di sini kita letakkan textbook yang pertama, kemudian textbook yang kedua kita letakkan di sini juga. Nah, lalu di textbook yang pertama ini kita beri nama di bagian labelnya tanggal awal. Kemudian label yang kedua ini kita beri caption atau nama tanggal akhir. Nah, nanti data itu akan difilter berdasarkan kriteria tanggal yang sudah kita tentukan. Nah, kemudian untuk textbooknya di sini biar memudahkan kita pilih tab All, kemudian kita rubah namanya menjadi txt tgl awal seperti ini ya. txt tgl awal seperti ini. Kemudian yang kedua tetap di tab All ya, di bagian property sheet-nya. Di sini kita beri nama txt tgl akhir. Nah, sudah seperti ini kita ganti warnanya, kita rubah saja menjadi warna hitam, kemudian kita tebalkan, dan kita juga bisa mengganti jenis tulisannya. Oke, kita akan lihat dulu hasilnya. Klik kanan, pilih Form View. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, ini ada yang tidak terlihat, ini bisa kita kembali perbaiki. Nah, seperti ini. Nah, di sini agar pada textbook 1 maupun textbook 2 ini di tanggal awal dan di tanggal akhir ini itu bisa muncul date time ya atau tanggal. Nah, ini kita atur dulu formatnya. Silahkan dipilih dulu textbook awalnya. Kemudian masuk ke tab format. Lalu di sini kita rubah formatnya sebagai berikut.
Nah, seperti ini ya. Ini tanggal, bulan, dan tahun. Jadi formatnya nanti akan muncul sesuai dengan apa yang kita berikan di sini. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, perhatikan sudah muncul ya. Nah, sekarang yang kedua akan kita atur. Klik kanan, Design View. Kembali klik di sini, lalu ubah formatnya seperti ini. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah ya. Nah, kita kembali ke desain lagi, kita akan rapikan. Kemudian kita tambahkan button ya. Nah, kita letakkan buttonnya di sini. Nah, apabila muncul command button wizard, ini kita cancel saja ya. Kita tutup seperti ini. Kemudian kita rubah caption untuk command button ini ya. Kita rubah saja menjadi cetak ya. Nah, kita rubah seperti ini. Kemudian kita rapikan. Kita letakkan di sini saja ya. Ini kita letakkan di sini juga. Nanti ketika dijalankan maka hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan simpan form ini ya. Kita akan simpan. Kita buat namanya menjadi VRM cetak. Atau bisa diganti dengan nama yang lain ya. Asalkan mudah diingat. Oke, form untuk cetak data atau menampilkan laporan sudah selesai kita buat. Nah, kemudian selanjutnya kita harus membuat filter data ya, agar data-data yang ada di dalam tabel barang, tabel pelanggan, tabel transaksi, dan transaksi detail ini nanti bisa ditampilkan di dalam report atau di dalam laporannya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus membuat yang namanya query. Nah, pilih menu create, kemudian pilih query design. Kita akan masukkan beberapa tabel yang diperlukan saja. Yang pertama, tabel transaksi. Kemudian, tabel transaksi detail. Lalu setelah itu tabel barang. Nah, ketiga tabel ini saja yang akan kita gunakan. Nah, untuk data yang pertama, kita pilih pada tabel transaksi, klik tanggal transaksi. Kemudian di bagian tabel transaksi detail, silakan diklik kode transaksi, kemudian kode barang. Setelah itu, jumlah di tabel transaksi detail ya. Atau ini dulu, kita ubah saja setelah kode barang itu nama barang yang terdapat pada tabel barang. Nah, ini kita rubah menjadi nama barang ya. Kemudian setelah nama barang, kita akan memilih harga yang berada pada tabel harga. Diklik seperti ini, nanti akan muncul di sini ya. Nah, setelah harga, kita masukkan jumlah berasal dari tabel transaksi detail. Nah, kemudian kita akan menambahkan field baru untuk menghitung total antara harga dan juga jumlah. Nah, jadi klik saja kursor di sini, kemudian klik kanan, lalu pilih build. Nah, di sini kita akan buat field baru, namanya itu adalah total. Nah, kita buat seperti ini, total titik 2 dalam kurung di sini adalah data harga dikali dengan jumlah. Nah, kemudian kita pilih OK ya. Setelah itu kita simpan query ini dengan nama query laporan. Seperti ini ya. Oke, nah kita tutup. Dan kita akan lihat hasilnya. Perhatikan dari tanggal dulu, kode transaksi, kode barang, nama barang, harga, dan juga jumlah. Setelah itu harga dan jumlah ini akan
kalikan sehingga mendapatkan total. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ini kita tutup dulu. Kita akan membuat report untuk menampilkan data yang berada pada query laporan ini ya. Silakan klik query laporannya, kemudian pilih menu create, lalu pilih report. Nah, perhatikan karena reportnya di sini cukup lebar. Nah, di sini harus kita perkecil ya ukuran untuk beberapa kolom ya. Nah, kemudian ini juga bisa kita ganti untuk orientasi reportnya. Silakan pilih menu page setup, lalu orientasinya kita pilih landscape. Nah, seperti ini kan jadi lebih lebar ya. Kemudian di bagian harga ini, di sini terhitung jumlah ya atau total dari semua harga yang ada. Ini kita hapus saja, klik kanan, terus kita pilih delete. Nah, ini juga sama, komponennya kita delete saja. Nah, perhatikan di bagian total ini ya, di bagian total ini silakan kita pilih menu desain, lalu klik di bagian total, lalu pilih sum. Perhatikan nanti di bagian ini akan dilakukan perhitungan otomatis untuk seluruh total yang ada ya. Nah, kemudian ini kita perbaiki di bagian labelnya. Ini tanggal, kita buat tanggal saja, tanggal transaksi, kemudian kode transaksi ya, kode barang, nama barang, harga, jumlah, dan total. Nah, sekarang kita akan perbaiki dulu warna tulisannya. Ini kita ubah jadi hitam, kemudian pilih ke menu format ya, lalu di bagian save-nya ini kita rubah saja menjadi black ya, supaya ada bordernya ya. Nah, kemudian ini kita rubah judulnya menjadi laporan transaksi. Nah, kemudian kita simpan ya menjadi R laporan, kemudian klik saja OK. Nah, kemudian kembali ke design view untuk reportnya, klik kanan seperti ini, pilih design view, kemudian pilih menu design, lalu ke property sheet, kemudian kita pilih author, dan pastikan property sheet-nya di bagian selection tipenya kita sudah arahkan ke report. Nah, di bagian author, di bagian pop-up-nya yang no ini kita ubah jadi yes, dan modal juga kita ubah jadi yes. Nah, kemudian di bagian event, perhatikan di bagian event ya. Nah, untuk unload-nya silakan kita buat atau kita pilih macro builder. Diklik seperti ini, lalu pilih OK. Nah, kemudian di bagian ini silakan cari fungsi maximize window. Nah, fungsi ini tujuannya ketika form atau report laporan itu aktif, maka nanti akan mengikuti tampilan penuh pada komputer. Nah, klik kanan, pilih simpan, lalu kita tutup. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya ya. Nah, jadi seperti ini nanti. Oke, ini kita tutup ya. Jangan lupa disimpan. Pilih icon dari direktori folder yang sudah kita letakkan filenya. Sebagai contoh, saya simpan di sini ya. Nah, di sini tidak muncul, jadi kita pilih all file. Nah, kemudian kita cari gambar yang sesuai ya. Misalkan gambarnya ini. Kita gunakan gambar printer saja. Open. Lalu pilih finish saja. Nah, ini dapat kita perlebar seperti ini ya. Nah, kita lebarkan seperti ini. Nah, apabila kita menginginkan supaya ada keterangan atau caption di bawah printer ini dapat kita buat seperti ini ya.
laporan. Nah, kemudian di bagian property sheet-nya silakan pilih tab format, kemudian di picture caption arrange-nya ini kita rubah menjadi bottom. Nah, jadi tulisannya berada di bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita rapikan ya. Nah, kita klik seperti ini, kita pilih semuanya, kemudian pilih arrange, setelah itu pilih ini ya, menu tabular. Jadi bisa kita geser secara bersama-sama seperti ini. Kita rapikan kembali ya formnya. Nah, ini kita simpan. Sekarang kita akan aktifkan ya. Nah, kita perhatikan di laporannya udah muncul form cetak. Nah, sekarang kita akan membuat transaksi baru ya. Nah, transaksi baru ini terjadi di bulan ini ya, di bulan Juli. Klik saja data baru. Kemudian tanggal transaksinya kita pilih tanggal misalkan tanggal 1 ya, tanggal 1 Juli. Kemudian pelanggannya misalkan Wati ya. Nah, jenis barang yang dipilih misalkan gula sebanyak 12 buah ya. Nah, total belanjanya ini akan terhitung secara otomatis nanti ya. Nah, total belanjanya jadi 144.000. Nah, misalkan dibayar dengan uang Rp150.000. Nah, ketika ditekan enter, maka langsung ada kembaliannya. Nah, ini bisa kita simpan langsung atau dicetak terlebih dahulu juga bisa ya. Nah, di sini kita akan simpan saja. Kemudian kita cetak. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Oke, sekarang yang kedua, kita akan buat data baru lagi. Tanggal transaksinya tadi tanggal 1 ya, sekarang kita akan buat di tanggal hari ini saja, tanggal 31 Juli. Kode pelanggan atau nama pelanggannya misalkan Anto. Jumlah barang belanjanya itu ada 16 misalkan ya. Nah, di sini totalnya akan terhitung otomatis. Nah, perhatikan total belanjanya di sini 80.000. Nah, ini masih menggunakan jenis pembayaran yang tadi ya, jadi belum terhapus. Misalkan dia membayar dengan uang Rp100.000. Enter. Nah, jadi kembaliannya seperti ini ya. Rp20.000. Kita simpan, kemudian kita cetak ya. Nah, seperti ini. Oke, transaksi untuk bulan Juli sudah kita isi. Sekarang kita akan lihat di bagian laporannya. Nah, kita akan pilih tanggal awalnya itu tanggal 1, kemudian tanggal akhirnya tanggal 31 ya. Kemudian kita cetak. Nah, perhatikan untuk laporan transaksi di tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Juli ini sudah dapat ditampilkan. Ya, demikian bagaimana membuat aplikasi penjualan mulai dari form transaksi, kemudian dilengkapi dengan struk dan juga dilengkapi dengan laporan. Jadi, bagi teman-teman yang pertama kali menonton video ini, harap bisa melihat beberapa bagian video 1 ataupun video 2 supaya apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa dimengerti dengan baik. Nah, apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar pada video ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.